Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Di video kali ini kita akan lanjutkan, kita akan membahas tentang gejala kerusakan dan cara pemeriksaan pada bagian poros engkol. Setelah sebelumnya kita membahas tentang nama-nama bagian dan cara kerja di bagian poros engkol ini. Nah, di sini kita akan coba lanjutkan seperti apa sih gejala-gejala kerusakan yang bisa terjadi di bagian poros engkol ini dan seperti apa cara kita memeriksanya. Nah, ini penting karena memang nantinya ketika kita praktek di lapangan, kita harus memahami seperti apa sih kalau kondisi poros engkol itu sudah tidak normal atau apa efek samping yang ditimbulkan ketika kondisi poros engkol ini sudah mengalami mungkin keausan atau kebalingan atau bermacam-macam kerusakan yang bisa terjadi pada bagian poros engkol ini. Nah, seperti apa cara memeriksa dan juga pengujiannya kita akan lihat pada peragaan kami berikut ini. Baik, jadi kali ini kita akan coba sampaikan seperti apa sih memeriksa ataupun memahami gejala kerusakan dari poros engkol. Nah, jadi gini, utamanya sih untuk memahami yang rusak di bagian poros engkol itu yang pertama adalah kita udah bisa mengenali dari suaranya. Biasanya akan terdengar suara kasar atau suara ketukan, itu arahnya itu dari bagian tengah mesin. Nah, jadi kita udah bisa membayang-bayangkan gitu ya, sumber suaranya itu dari bagian tengah yang pertama. Nah, cuman kita belum bisa memastikan apakah memang betul poros engkolnya yang bermasalah. Nah, kita udah pernah jelaskan, poros engkol ini terdiri dari beberapa bagian-bagian. Nah, bisa saja yang kena itu adalah bagian bearingnya, atau bisa juga bagian pennya, atau bisa juga bagian connecting rodnya. Jadi bervariasi. Nah, jadi kita harus jeli ataupun bisa mencari-cari informasi ya, kira-kira nih lebih tepatnya itu ke arah mana gitu. Nah, jadi yang bisa kami sampaikan mungkin cara mengenalinya seperti ini. Tanda-tanda yang umum itu memang dari suara. Yang pertama kita bisa coba mendengarkan begitu ya. Suara kasar ini akan muncul justru pada saat kita melakukan gas, ditinggikan gasnya. Semakin naikkan putaran mesin, suaranya makin terdengar ketukan, pap 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 pap, semakin kuat. Nah, itu ada kemungkinan memang dari bagian poros engkolnya. Atau ada juga kebalikannya. Setelah kita ngegas, lalu gasnya kita turunkan, justru timbul suara ketukan di situ, tak 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 dengan beraturan. Nah, ini juga bisa jadi arahnya dari bagian poros engkol. Namun ada juga pernah kami jumpai suaranya itu malah tidak beraturan ya. Pada saat kita ngegas suaranya itu nggak beraturan, tapi kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul. Nah, ternyata bermasalahnya juga dari bagian poros engkol, tetapi lebih ke bagian bearingnya, karena bearingnya itu mulai mengalami keausan bagian bola-bola dan juga alurannya. Nah, jadi di alurnya itu mulai ada garis-garis. Nah, suara ketukan itu muncul tapi tidak merata begitu. Nah, itu juga pernah kejadian. Nah, kemudian tanda umum yang lainnya lagi yang bisa kita pahami adalah timbulnya getaran. Jadi biasanya dia kalau lancar putaran ini akan lembut atau halus saja begitu ya. Meskipun dia diputar dengan kecepatan tinggi, ini akan berputar dengan normal, lancar. Namun kalau ada permasalahan, ini akan mulai timbul getaran. Nah, getaran itu sih sebenarnya lebih sering itu permasalahannya di bagian sumbu ya, sumbu kiri atau sumbu kanan ini tidak rata tetapi mengalami kebalingan. Nah, jadi ada seperti ayunan begitu ya. Jadi kita mengendarai itu terasa seperti bergetar di kaki atau di bodi motor itu terasa lebih kuat getarannya. Nah, ini juga bisa terjadi. Nah, jadi ada dua tanda umum yang bisa kita gunakan untuk pedoman mengenali bagaimana sih ataupun mengetahui poros engkol itu kalau bermasalah tanda-tandanya seperti apa begitu. Nah, berikutnya bagaimana sih cara kita memastikan permasalahannya memang bersumber dari poros engkol. Nah, jadi terus terang aja kita sebenarnya nggak bisa memutuskan atau memastikan masalahnya itu memang dari poros engkol hanya dengan mendengarkan atau merasa-rasakan dari luar. Nah, maksudnya gini,
tetap aja dibutuhkan kita harus lihat secara langsung. Jadi kita disarankan memang harus dibuka dulu gitu ya. Kalau contohnya di motor bebek seperti ini ya mungkin kita mau buka bagian kopling misalnya. Kita buka bagian kopling lalu diperhatikan di bagian sumbu ini. Nah mau nggak mau motornya harus dinyalakan sebentar karena memang olinya nggak mengalir gitu ya. Kita perhatikan nanti apakah ayunan dari sumbunya ini rata atau ternyata terlihat kebalingan. Nah di situ udah bisa kita tebak ternyata di sini permasalahannya gitu. Nah atau juga bisa dengan cara menggoyang-goyangkan atau mengangkat turun naik seperti ini. Nah kalau memang kelihatan seperti itu berarti juga bisa kita vonis ini memang sudah nggak tetap lagi atau sudah mengalami keolengan begitu. Nah bisa juga dengan cara melakukan pengukuran. Nah ini yang lebih bagus, kita bisa mengukur ya. Yang pertama bagian connecting rod ini, memang beberapa teman-teman di lapangan cukup dengan menggoyangkan seperti ini. Kalau memang dia goyangnya besar atau jauh jarak mainnya, mereka bisa menilai langsung bahwa ini ternyata udah goyang begitu. Nah sebenarnya sih memang normalnya ada goyangnya, tetapi dia nggak banyak gitu ya. Nah ada cara yang lebih bagus, kita gunakan puller seperti yang kami lakukan di video pengukuran bagian poros engkol kemarin. Kita bisa ukur nih di bagian celahnya. Nah jadi nilai celahnya itu berapa begitu. Kalau memang masih sesuai dengan standarnya maka bisa dibilang ini masih layak untuk digunakan. Tapi kalau memang sudah sangat longgar, ya besar kemungkinan ini juga pasti akan memberikan dampak suara kasar pada mesin. Ya, ada juga mungkin teman-teman yang melakukan dengan cara memukul sininya, tiangnya ya. Nah, jadi kalau tiangnya ini terdengar suara ketukan ketika dipukul ya, biasanya sih lebih gampang itu dalam posisi sudah terlepas seperti ini, lalu dipegang bagian sininya gitu ya. Nah, kemudian dipukul. Nah, terdengar suara lentingan kuat seperti itu atau ketukan, artinya ini pen dengan connecting rod itu sudah ada kelonggaran yang cukup besar. Nah, jadi normalnya dia nggak akan mengeluarkan suara yang kuat seperti itu. Nah, jadi sudah terjadi keausan antara pen dengan bearing dan connecting rodnya. Nah, seperti yang kita lihat ini. Nah, jadi normalnya dia masih padat begitu ya. Jadi ini juga bisa kita lihat tanda-tanda kerusakannya seperti ini. Pennya itu mengalami keausan di bagian tengah. Di pinggirnya masih utuh ya, di tengahnya itu kelihatan garis-garis atau ada paritnya. Nah ini menandakan dia sudah kemakan, makanya tadi pas kita ketuk timbul suara bunyi yang cukup kuat. Nah ini masalahnya dari sini. Nah ini penggantiannya itu biasanya dilakukan di tempat bubut gitu ya, nggak bisa dilakukan di bengkel biasa. Jadi dia dipres dulu, ganti connecting rod beserta pen dan bearingnya. Itu seperti itu cara kerja biasanya. Nah, kalau mau kita ukur lebih bagus lagi ya, kita menggunakan dial indikator seperti yang kami gunakan ini. Nah, jadi kalau kita menggunakan dial indikator ini ya, pedoman kita gampang aja. Intinya yang kita ukur itu adalah kebalingan pada sumbu dengan cara melihat seberapa jauh gerakan jarum yang terlihat di sini ya. Nah, jadi kalau memang sumbu ini rata atau lurus, kebalingannya itu biasanya nyaris nggak ada atau nyaris nol. Artinya jarum ini nyaris tidak bergerak begitu ya, karena memang tidak adanya kebalingan di sumbunya. Namun kalau dia ada gerakan sedikit ya, dalam batas toleransi, kalau di bawah dari 5 garis atau 0,05 itu masih dianggap bisa digunakan. Namun kalau lebih dari itu berarti memang sudah mengalami kebalingan yang parah. Nah seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah ini kan cukup besar nih, lebih dari 30 garis, artinya 0,30 mili kebalingannya. Nah ini nggak bisa digunakan. Nah terakhir mungkin yang perlu saya ingatkan kembali untuk mengenali gejala kerusakan pada poros engkol ini, yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah mendengarkan ataupun mengidentifikasi adanya suara kasar yang muncul itu dari bagian tengah mesin. Nah pastikan dia berasal dari bagian tengah mesin, bukan dari bagian kepala silinder atau bukan dari bagian belakang begitu ya. Nah jadi kita pastikan dia berasal dari bagian tengah mesin, itu yang pertama. Nah yang kedua, getaran yang terasa berlebihan pada mesinnya, entah itu pada saat dia dikendarai atau pada saat dia berdiri lalu kita gas agak tinggi, timbul getaran yang kuat. Nah itu bisa jadi memang bersumber dari poros engkol yang tidak normal. Nah mungkin itu yang bisa kita ingatkan. Ya jadi seperti itu mungkin ya gejala-gejala kerusakan yang bisa terjadi di bagian poros engkol ini, dan seperti apa cara pengujian yang bisa kita lakukan. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bisa membantu mempermudah teman-teman semuanya untuk memahami seperti apa gejalanya dan apa tindakan yang harus dilakukan untuk penyelesaian masalahnya. Ya, jadi setelah kita membahas tentang bagian poros engkol ini, kita akan lanjutkan lagi pembahasannya
kita akan masuk ke area silinder body atau di bagian blok dan juga bagian-bagian yang terdapat di area tersebut, yaitu ada piston, ring piston dan seterusnya. Nah, simak terus video dari kami, semoga bisa membantu menambah informasi dan juga pencerahan bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.